Kamu kenapa datang terlambat lagi? Ini udah kesekian kalinya ya. Saya ingatkan. Lain kali datang itu jangan terlambat. Saya capek tau gak sih? Disuruh buat ngurusin anak-anak kayak modelin kamu ini. Sekarang cepat masuk ke dalam tempat. BTW, nanti pas jam istirahat pertama harus ketemuan dulu sama saya. Saya mau ngomong sesuatu. Ya udah, nggak apa. Saya nggak mau ngomong itu sekarang. Karena hal itu sekali lagi rahasia. Udah, nggak usah banyak ngomong. Turuti aja apa yang saya mau. Kalau kamu nggak mau, saya keluarin dari sekolah ini. Kamu nggak tahu kenalan saya siapa? Hah? Sekarang dengar apa kata-kata saya. Ketemui saya di jam tersebut. Ya kalau nggak bisa, jadi bisa-bisain dong. Kamu mau tahu? Saya ini dekat sekali dengan kepala sekolah yang ada di sini. Jadi kalau kamu berani macam-macam, saya laporkan. Sekarang mau bagaimana? Apa yang kalau kamu seandainya tidak bisa atau ada halangan lain yang membuat kamu tidak jadi bertemu dengan saya besok? Maksudnya pada saat jam istirahat pertama nanti. Itu terdengar masuk akal. Tapi ya, ada something yang salah dari ucapanmu barusan. Kalau semisal orang lain bertanya untuk apa kamu bertemu dengan seniormu tersebut, kamu jawab apa? Jawaban itu emang terkesannya meyakinkan juga sih. Tapi apabila semisal saya sering bertemu dengan kamu, apa yang ingin kamu katakan untuk alasan sebelumnya? Dan apa yang kamu katakan setelah kamu sudah berulang kali berbicara tentang alasan tersebut dan orang lain tidak lagi percaya kepada kamu? Apa? Terkadang mungkin jawaban itu tidak akan disadari oleh banyak orang. Tapi kamu tetap saja sangat-sangat tidak ada otak dalam memilih cara. Sudah, tutup sekarang pembicaraan ini. Karena sebentar lagi bel akan berbunyi. Saran saya kamu sekarang secepatan pergi. Masuk. Saya gak mau saya yang dimarahin karena ngomong terus sama kamu. Cepat, masuk. Besok kalau terlambat, saya kasih hukuman yang lebih berat lagi. Bawel banget sih tuh anak. Udahlah gayanya itu gak jelas lagi. Sekolah kayak gitu pakaiannya. Udahlah bodo amat. Yang penting gua gak jadi dimarahin sama kepala sekolah dan sama guru karena gak bikin dia telat. Sampai besok dia telat, gue bakal janji bakal beri dia pelajaran. Aduh, gue jam istirahat tapi dia gak datang-datang. Lu ya udah berani ya datang ke sini. Gue seneng sih karena tingkat keberanianmu itu melebihi semua orang yang di dunia ini. Udah, sekarang lu mendingan langsung aja duduk di depan saya. Ya, saya mau langsung ngomong serius kamu ini.
tentang perihal permasalahan kamu tadi pagi. Masih lupa atau gimana ini, ha? Ya saya tahu kamu gak akan mungkin lupa karena itu barusan aja terjadi. Tapi ketahuilah, manusia itu lebih sering gak ingat daripada ingat. Jadi ya kemungkinan besar nih, kamu pasti gak ingat kan. Sekali lagi mohon maaf kalau emang saya rada-rada mendebak, tapi saya gak peduli itu. Kamu gak saya permasalahin cuman gara-gara kamu telat. Tapi asal kamu tahu, kalau kamu telat, saya yang kena. Apa jawabanmu sekarang? Cuma diam dan terus gak mau lagi jawabin saya. Tadi apa? Setiap perkataan saya mau kamu jawab. Biarin aja, gak peduli saya. Mau ada orang, mau gak ada orang, mau gimana. Yang namanya salah itu pasti selalu salah. Saya ingetin, ya. Kamu ini udah mulai keterlaluan, ya. Dari 3 hari yang lalu, kamu selalu saya maafkan setiap terlambat. Tapi sekarang, kamu udah keterlaluan. Di sekolah kita ini adalah sekolah yang elit dan ternama. Hanya orang-orang kelas atas yang bisa masuk ke dalam sekolah ini. Jadi pantas saja kan kalau sekolah ini memiliki yang namanya senioritas. Ya memang kenapa? Gak senang? Ya udah. Kalau gak senang, itu semua bisa terdeteksi dari ekspresi kamu aja. Gak usah diomongin. Terus aja diam kayak gitu, mematung, membeku, gak mau jawab. Itu antara kamunya gak mau jawab atau emang kamunya sengaja mau bikin saya marah. Saya udah capek ya. Jawab sekarang pertanyaan saya. Kenapa kamu terlambat tadi pagi? Jawab! Jawab gak? Kenapa kamu terlambat tadi pagi? Dan hari-hari sebelumnya. Kamu telat bangun dalam 4 hari berturut-turut. 3 hari yang lalu sampai sama hari ini. Kamu telat bangun terus alasannya. Saya udah capek. Iya, saya emang udah capek. Apa sekarang yang bisa kamu lakukan untuk bikin saya jadi gak capek? Gak ada kan? Ya kalau gak ada, itu gak usah banyak kelakuan. Gak usah banyak tingkah. Ya. Kamu jangan kira saya bercanda ya. Kemarahan saya ini sudah memuncak. Jadi, kalau saya sampai bawa kamu ke ruangan spesial untuk bertemu dengan saya, itu sudah menandakan kamu sudah sangat amat keterlaluan. Dan saya akan menghukum kamu. Ya, gak perlu besok lagi tuh, gak perlu. Sekarang aja. Kamu keluar dari sekolah. Kaget? Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Senang? Atau masih kurang? Mau saya bikin jelek nama kamu selama-lamanya di sini? Ingat ya, murid di sini ada ratusan lebih. Jadi, kalau kamu mau nama kamu dijelekkan, biar 100 orang tahu kamu jelek namanya, ya silakan aja cari gara-gara sama saya. Jujur ya,
orang-orang yang berani macam-macam dengan saya sudah terkena konsekuensinya. Pertama, karena saya dekat dengan kepala sekolah. Ketiga, orang tua saya itu dari golongan kelas atas semua. Jadi, kalau kamu masih mau hidup, jangan pernah cari gara-gara sama saya. Dan sebenarnya bukan cuma orang tua saya doang yang ngalamin itu. Seluruh anggota keluarga saya punya koneksi kepada orang-orang hebat di luar sana. Jadi hati-hati aja. Saya tidak menakut-nakuti kamu. Pasti dalam hati kamu berkata, ini tidak akan benar. Ini tidak akan terjadi. Cukup ya. Saya udah gak betah banget denger kamu ngomong kayak gitu. Udahlah, jangan diulang lagi ya kejadian ini. Tapi ya tetap aja hukuman itu tetap ada. Meski kamu mungkin kita gak tahu bakal ngeladanin apa yang saya omongin atau tidak. Tapi permasalahannya sekarang adalah kamu sudah melawan saya dengan cara seperti ini. Oke, kalau gitu pilih. Kamu mau diskor selama 1 minggu biar gak masuk sekolah, atau kamu saya laporkan ke kepala sekolah atas hal ini. Kamu tahu kan kepala sekolah kita itu galak dan tegas. Jadi konsekuensinya mungkin bakal bisa bikin kamu malu. Mungkin kamu bakal disuruh berdiri di lapangan selama 2 hari dan dia gak akan peduli kamu mau kehujanan atau kepanasan. Dan kamu bakal malu dan bakal diketawain sama seluruh murid. Gimana rasanya? Kamu udah bisa ngebayangin itu dalam skenario otak kamu? Ya kalau gak bisa sih bagus ya. Karena saya bisa bantu supaya kamu bisa bayangin. Bahkan bukan bayangin lagi, tapi benar-benar ngerasain. Kamu ini laki-laki. Umur kamu itu sekarang udah 14 ya. Tapi kamu ini kelakuannya kayak bocah anak umur masih 3 tahun. Terlalu polos, terlalu mudah dijatuhkan, dan terlalu mudah direndahkan. Coba sekarang, backingan kamu siapa? Orang tua kamu tuh punya koneksi apa ke orang hebat mana? Hah? Kalau ke tukang sampah sih aku baru percaya ya. Soalnya emang gaya kamu itu bukan cocok buat kenalan sama artis ternama, sama pejabat-pejabat. Yang ada malah cocoknya itu kenalan sama sesama circle kamu aja tuh. Jadi tukang sampah. Aduh. Orang-orang punya mimpi buat ketemu sama idolanya, kayak misal artis K-pop atau artis ternama papan atas lainnya, tapi kamu malah pengennya ketemu sama tukang sampah. Aku bisa sih bawain tukang sampah ke sini. Mau nggak? Aku bawain nanti ke rumah kamu. Mungkin aku terdengarnya bercanda ya, tapi terserah kamu deh. Masalah percaya atau nggak percaya, lagi-lagi aku turunkan kamu. Kamu setuju atau enggak? Kenapa tatapanmu kayak apa, marah gitu? Hah? Kenapa? Marah karena apa yang udah saya lakuin tadi. Iya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf dengan sepenuh hati. Tapi bohong. Iya. Gak mungkin lah. Itu kan emang udah fakta. Kecuali saya bohong barusan.
itu baru saya wajib minta maaf. Tapi ini serius. Saya pernah mempergokin salah satu anggota keluarga kamu lagi mungut sampah di tempat jalan. Jadi sekarang kamu mau gak saya pertemukan dengan tukang sampah yang paling ternama lagi? Tukang sampah di jalanan juga bisa saya pertemukan kepada kamu. Semuanya bisa saya pertemukan. Bahkan saya juga bisa membeli harga diri semua tukang sampah yang ada di dunia ini. Belum cukup? Kamu harus dengar apa lagi dari saya? Kamu mau pilih yang mana jadinya? Atau kamu masih lupa dengan pilihannya? Oke, baik. Saya akan menjelaskan dengan sukacita saya ya. Intinya pilihannya itu adalah kamu keluar dari sekolah ini atau diskors selama 1 minggu lebih. Gimana? Oke. Kamu udah mulai bisa kayak gitu. Kenapa kamu jawab gak mau dua-duanya? Jadi kamu mau apa? Kamu itu mau yang mana? Kamu mau saya kasih hukuman yang lebih berat lagi? Apa hukumannya? Hah? Apa hukuman jenis apa itu yang kamu mau pilih untuk saya turunkan kepada kamu? Jawab saya sekarang. Astaga ini anak. Gak usah ngelawak dah. Gak mungkin. Denger ya. Orang tua gua itu pernah bicara sama gua. Kalau dia adalah sebuah CEO di perusahaan ternama. Jadi dia gak mungkin lah punya bos lagi. Kan dia yang udah nguasain perusahaannya. Kalau orang kayak lo yang sering gak masuk gara-gara SPP-nya belum dibayar, yang gak pernah sekolah, ya pantas saya sih otaknya, mohon maaf, rada-rada miring gitu. Aduh, capek dah gue ngomong sama lu. Dari muka-muka lu itu kayak emang muka-muka anak culun banget sih. Percaya sih gue, jujur aja. Bahkan bukan dari muka aja kayaknya, dari sifat emang lu juga terkadang rada suka ngelawak gitu ya. Orang tua lu jangan bilang ini, selain tukang sampah, jangan bilang sebagai seorang pelawak ya. Jadi kalau misal nanti kan ada orang mau nyewa orang tua lu sebagai tukang sampah di rumahnya untuk pribadi, dia sambil ngelawak. Aduh, iyalah jelas gue gak percaya bro. Sekarang buktiin kalau emang lu kayak gitu. Tapi kalau gak bisa, siap-siap bakal diskors selama 1 tahun ya dari sekolah. Mana buktinya? Dia siapa? Kenapa tiba-tiba ada dia di sini? Iya. Hah? Ini beneran? Gak, pokoknya enggak. Ini pasti mimpi. Kalau enggak mimpi, ini pasti cuman hayalan. Kalau emang nyata, ini pasti cuman hayalan. Gak mungkin nyata ini. Gak mungkin. Lu dapat orang ini dari mana ini? Apa?
tua lo. Beneran dia yang punya perusahaan itu? Enggak. Kenapa terus kemarin gue lihat jelas-jelas itu mukanya orang tua lo? Dia lagi ngumputin sampah ya. Gua udah jelas lihat itu semuanya dan gak ada lagi yang bisa mengelak itu ya. Gua udah jelas-jelas lihat. Ini videonya, lihat. Orang tua lu pakai baju lusuh, sobek-sobek, nggak jelas, kotor, bau tanah begitu. Sambil lagi ada di tengah jalan, lagi ngumputin sampah. Ini bukan video AI loh, ini serius, coba nih. Nih, lu lihat, realistis banget kan? Ini pasti penipu nih. Orang tua lu kan sekarang lagi pakai jas kan? Jangan bilang itu nyewa doang biar kelihatan keren. Gak mungkin banget orang tua gua itu ya kenal sama orang tua tukang sampah kayak lu. Koneksinya dia itu pada orang-orang kaya semua dan bukan kayak lo yang circle-nya itu para tukang sampah. Tunggu dulu. Ini ini emang beneran sih. Ini editan doang. Tapi lu bisa tahu itu dari mana? Hah? Dari apa coba? Emang dia bisa bedain ini video editan sama video serius? Aduh. Ya terus emang kenapa sih kalau emang videonya editan? Kan yang penting ini nyata ini pokoknya nyata, nggak ada itu editan, nggak. Tadi gue cuma salah ngomong. Ini bukan editan, ini serius. Sialan. Yaudah. Gue ngaku itu emang beneran video editan. Itu video gue buat sengaja biar bisa ngebully lu kayak gini. Gue minta maaf atas apa yang gue lakuin tadi. Gue minta. Jangan gitu. Jangan gitu dong. Please lah. Ya jangan. Gue bilang jangan. Iya, gue gak akan kerasin nada. Tapi please jangan kayak gitulah cara mainnya. Ya masa lu mau pecat orang tua gue itu gimana ceritanya? Tolonglah. Enggak, sumpah demi apapun, gue berani bersumpah demi apapun, gue nggak bakal kayak gini lagi sifatnya. Gue jadi bakal berubah. Iya, beneran. Tolong percaya sama gue. Tunggu dulu, jangan. Kenapa? Tunggu bentar. Ini orang tua gue nelfon. Bentar. Halo? Kenapa? Astaga, apa? Aku udah tahu duluan soal itu. Mia, aku ngaku sekarang. Aku yang salah. Aku yang buat semua masalah ini. Dan sepenuhnya masalah ini yang benar gara-gara aku semua.
Jadi maafin aku ya Pak, kalau aku emang udah terlalu berlebihan kayak gini sifatnya, terlalu arogan kayak gini. Jadi ya pokoknya mohon maaf ya. Aku tutup di teleponnya. Maafin gue, terserah lu lah. Mau bikin jabatan ayah gue kayak gimana, terserah. Lu mau bikin jadi cleaning service, jadi tukang sapu, gue siap beneran, gue siap banget. Intinya tapi jangan sampai gak kerja ya, please banget, please. Gue minta tolong banget ke lu, jangan sampai gak kerja juga. Kalau lu mau turunin jabatannya ayah gue sih bebas itu suka-suka lu aja. Tapi mohon gue, kalau masalah dipecat itu gue nggak bisa komen. Tapi intinya gue cuma bisa bilang tolong gue, kalau yang itu tolong jangan banget ya. Lu kenapa kayak gitu? Woi, jangan pergi dulu. Gue belum selesai ngomong. Jar, semua gue sih emang. Tapi dia juga keterlaluan banget. Sampai pakai mencat orang tua gue. Mentang-mentang dia pemilik perusahaan, dia emang kayak gitunya emang ya. Gue ajar juga tuh anak. Kurang ajar. Dah. Gak berguna. Mentang-mentang udah punya perusahaan besar, gayanya udah kayak punya surga aja sekalian. Oke. Udah, saya aja itu bos semua. Mampus dah gue ini pas pulang. Gue gak peduli.